Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas rancangan penelitian eksperimental. Sebelum kita membahas rancangan penelitian eksperimental, terlebih dahulu kita ingatkan beberapa video pembelajaran yang sudah saya jelaskan terkait dengan rancangan penelitian, yaitu rancangan penelitian observasional. Rancangan observasional dan eksperimen ini memiliki perbedaan yang mendasar di dalam hal ada tidaknya perlakuan atau ada tidaknya eksperimen. Kalau observasinya cukup diobservasi, tapi eksperimental adalah sebuah rancangan penelitian yang dilakukan eksperimental. Nah, eksperimental yang hari ini kita bahas adalah pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental. Nah, namun di dalam penelitian di bidang kedokteran nanti akan kita kenalkan dengan nama RCT atau istilah lain. Nah, sebelum kita membahas tentang rancangan penelitian eksperimental, terlebih dahulu kita akan kenalkan beberapa penelitian khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran. Kita mengenal penelitian namanya in vivo dan penelitian in vitro. Dan menurut arti bahasa, penelitian in vivo atau dalam hidup merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan pada sel isolasi hidup. Sementara penelitian in vitro dalam kaca merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan tidak dalam hidup organisme, tetapi di dalam lingkungan yang dikontrol, seperti penelitian di laboratorium menggunakan tabung reaksi. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian in vitro umumnya tidak memberikan hasil yang cukup kuat, mengingat lingkungan di dalam tabung reaksi berbeda dengan lingkungan yang sesungguhnya. Agar hasil penelitian in vitro cukup yang handal, maka umumnya dilakukan lanjutan penelitian in vivo. Nah, di dalam pendidikan, dalam bidang kedokteran dan kesehatan, kita juga akan mengenal tentang penelitian klinis yang merupakan dari penelitian eksperimental yang tentu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau di dalam penelitian klinis ada tahap praklinis, kemudian ada penelitian klinis. Nah, tahap penelitian praklinis ini biasanya dilakukan di laboratorium yang dilakukan tentu secara in vitro dengan menggunakan hewan coba. Sementara tahap 2 dilakukan pada manusia sebagai subjek penelitian. Nah, khusus di dalam kedokteran, tahap penelitian klinik meliputi 4 tahap dengan meliti keamanan atau toleransi pengobatan khususnya di bidang terapi, tentu menggunakan kurang lebih 2 sampai 100-an subjek penelitian. Kemudian tahap kedua adalah untuk menilai dosis terapi yang paling efektif, tentu responden di antara 100 sampai 200-an lebih. Dan tahap ketiga dilakukan evaluasi terhadap terapi atau cara pengobatan dibandingkan pengobatan standar yang umumnya. Dan tahap keempat adalah untuk mengevaluasi terapi atau obat yang baru digunakan di masyarakat khususnya dalam waktu 5 tahun. Itulah kalau kita mengenal eksperimental khususnya di dalam bidang kedokteran. Nanti kita akan jelaskan pada video yang akan datang. Nah, kita kembali lagi kepada rancangan penelitian eksperimental yang umum digunakan pada semua disiplin ilmu. Ada pre-eksperimental, ada quasi eksperimental, ada true eksperimental. Nah, mari kita jelaskan masing-masing dari jenis eksperimental itu. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang pre-eksperimental. Apa itu pre-eksperimental? Tentu kita tahu bahwa rancangan penelitian ini tidak ada variabel yang dikontrol dan kelompok sampel tidak dilakukan sampel secara random. Ada bermacam-macam contoh dari pre-eksperimental. Ini contohnya. Nah, ini jenis penelitian one shot case study. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa tidak ada kelompok yang dikendalikan, yang dipilih secara random. Maka kalau kita mau meneliti, tentukan subjek penelitian siapa yang mau kita teliti. Nah, kalau kita akan melakukan sebuah eksperimen, kemudian kita memberikan perlakuan, taruhlah kita langsung memberikan perlakuan pada kelompok atau satu orang atau beberapa. Nah, ini kita berikan treatment, perlakuan. Kemudian dari perlakuan yang kita berikan, kita akan ukur, kita observasi setelah dilakukan perlakuan.
ini tidak ada kelompok kontrol ya. Subjek yang diambil, kemudian dilakukan treatment. Treatment dalam hal ini adalah contohnya adalah pemberian perlakuan seperti penyuluhan kesehatan. Kemudian dari hasil penyuluhan kita lihat efeknya, kita ukur pada post-testnya. Jika rancangan penelitian ini Anda menggunakan desain eksperimental dengan tipe pre-eksperimental one-shot case study. Kemudian ada lagi yang namanya one group pretest post-test. Nah, ini ada sama ketika kita menentukan subjek penelitian dari populasi yang ada, namun tidak dilakukan post-test di akhir saja, tetapi diukur di awal. Sebelum kita memberikan treatment, sebelum kita memberikan perlakuan, sebelum kita memberikan eksperimen, kita ukur dulu apa yang mau kita treatment itu, kita ukur kira-kira efeknya apa. Nah, sebelumnya kita ukur, kemudian variabel yang ada, kemudian kita lakukan treatment, kita eksperimenkan, kita berikan perlakuan, baru kita ukur variabel yang mau kita lihat dari hasil penelitian tersebut. Nah, hasil pengukuran antara sebelum dan sesudah kita bandingkan. Jadi ini adalah penelitian eksperimen pre-eksperimental, jenisnya adalah one group pretest post-test. Tidak ada kelompok yang dikendalikan. Hanya satu kelompok atau satu jenis yang kita lakukan. Nah, kemudian masih hal yang sama, ada tipe pre-eksperimental. Jadi yang jenisnya group comparison. Tetapi dari subjek adalah dari satu kelompok. Jadi penelitiannya kita mulai dari sini, kemudian kita kelompokkan satu kelompok. Nah, dari satu kelompok kita pecah, ada kelompok yang dilakukan perlakuan, ada kelompok yang mungkin sebagai kontrol atau tidak dilakukan perlakuan. Kita biarkan. Nah, sama-sama kemudian kita ukur hasil dari kelompok yang diberikan perlakuan, kemudian dari hasil kelompok yang tidak dilakukan perlakuan atau dikontrol. Kemudian kita bandingkan antara post-test hasil yang kelompok yang diberikan perlakuan dan tidak diberikan kelompok perlakuan. Nah, tetapi ini satu subjek, satu kelompok yang tentu tidak ada kelompok yang dikendalikan, tidak ada randomize, tidak ada pengambilan sampel ini tidak dilakukan secara acak sehingga sulit dikendalikan dari faktor ini. Walaupun ada perbedaan, namun dimungkinkan ada faktor-faktor yang lain di luar faktor pengambilan kelompok tersebut. Ini namanya intake host group comparison. Ini jenis pre-eksperimental. Selanjutnya kita lihat terkait dengan rancangan penelitian kuasi eksperimental. Apa itu rancangan penelitian yang kedua di dalam jenis eksperimental? Rancangan kuasi eksperimental itu adalah sebuah rancangan penelitian dengan menggunakan kelompok kontrol. Namun, kelompok kontrolnya tidak berfungsi sepenuhnya. Untuk apa? Untuk mengendalikan variabel luar. Karena pembagian kelompok tidak secara random. Bedanya dengan pre-eksperimental tidak ada kelompok secara awal dibagi, tetapi kelompoknya hanya satu, kemudian baru dipecah di dalam perlakuannya. Namun kelompok ini sudah ada pembagian kelompok, mana itu kelompok kontrol, mana itu kelompok perlakuan. Namun pembagian kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol tidak dilakukan secara random. Itulah jenis penelitian kuasi eksperimental. Apa saja yang termasuk dalam jenis kuasi eksperimental? Kita lihat. Nah, itu ada namanya jenis non-equivalent. Kita melihat dari penelitian ini. Nah, dari sini sudah ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A kita istilahkan kelompok perlakuan. Kelompok B adalah kelompok kontrol. Nah, dari ini kita pilih secara random. Jadi kita memilihnya random dari dua kelompok ini. Kalau tadi tetap satu kelompok. Nah, dari sini kemudian kita ukur pretestnya. Jadi sebelum kita memberikan perlakuan, kita ukur pretestnya. Sama-sama kita ukur dengan melalui pretest atau tes atau dilakukan observasi sebelumnya. Kita ukur sesuai dengan variabel yang hendak kita teliti. Nah, setelah itu kita berikan perlakuan pada kelompok perlakuan. Namun kelompok B tidak kita kendalikan. Kita tidak berikan perlakuan secara khusus sebagaimana topik atau riset yang ada. Setelah perlakuan kita lakukan
post test. Keduanya kita lakukan post test atau kita ukur pasca perlakuan. Dua-duanya kita ukur. Nah, setelah kita ukur baru kita membandingkan. Kira-kira ada nggak perbedaan hasil dari kelompok yang dilakukan pengujian di dalam penelitian. Itulah desain penelitian kuasi eksperimental. Kemudian jenis yang ketiga, rancangan penelitian yang ketiga adalah penelitian true eksperimental. Apa itu penelitian true eksperimental? Adalah rancangan penelitian dengan menggunakan kelompok kontrol. Tentu sampelnya yang dipilih secara random, baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Sehingga penelitian ini bisa mengendalikan semua variabel baik internal maupun eksternal di situ. Nah, ini adalah contoh jenis rancangan true eksperimental dengan nama jenis pre-test, post-test, control group design. Nah, sama persis. Yang satu kelompok perlakuan, yang satu per kelompok kontrol. Tetapi yang dipilih kelompok A, kelompok B itu dipilih secara random. Tapi kalau kuasi tidak. Nah, kemudian sama dilakukan pretest atau dilakukan pengukuran, setelah itu dilakukan treatment, kemudian setelah itu dilakukan pengukuran post testnya. Sama pada kelompok B dilakukan pengukuran sebelum, kemudian dilakukan pengukuran setelah, kemudian dibandingkan apakah ada perbedaan maupun tidak. Dan ini adalah jenis dari pretest, post test, control group design. Kemudian ada lagi jenis yang namanya post-test only control design. Nah ini. Nah ada dipilih secara random dua kelompok. Menentukan dua kelompoknya ini dipilih secara random. Kelompok A, kelompok B. Tentu semuanya adalah random. Yang satu dilakukan perlakuan. Kemudian langsung diukur secara pasca perlakuan. Setelah itu kelompok yang kontrol tidak diberikan perlakuan sebagaimana mestinya. Temu diukur post test kemudian dibandingkan. Nah bedanya kelompok ini adalah tidak ada pengukuran sebelum perlakuan. Nah sama-sama dilakukan tindakan setelah itu diukur pasca perlakuan. Itu namanya post test only kontrol di desain terkait dengan rancangan only eksperimental. Kemudian nah ada yang namanya rancangan acak lengkap. Dari sinilah kita menentukan subjek penelitian. Contohnya gini, dipilih secara random acak pada subjek penelitian. Coba, dari sini adalah kelompok perlakuan ada satu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok A1 dan ini. Ada satu, ada dua, ada dua. Ini pilihan secara lengkap. Ini. Nah, ini dipilih A, B, C, D, E, dan pengulangannya sebanyak 3 kali. Pasti ada 1, 2, 3. Tapi di sini ada semuanya. Nah, ini gambaran dari bagaimana cara penelitian rancangan acak lengkap. Pembagiannya rancangan 3 kelompok ini secara acak. Kemudian ada lagi rancangan penelitian acak kelompok. Kalau ini tadi personal, tapi ini kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, pada kelompok besarnya ini juga diacak sebagaimana perlakuannya. Ini juga dipilih secara random. Nah, kemudian kita lihat ada rancangan bujur sangkar Latin. Ini kelompok, kalau tadi 3, kelompoknya adalah ada A, B, C, D, E, perlakuan pada sampai E. Dipilih secara random acak pada kelompok. Jadi ini tipe-tipe bagaimana cara menentukan rancangan-rancangan di dalam penelitian khususnya pada true eksperimental. Jadi itulah contoh, itulah penjelasan jadi jenis penelitian eksperimental, mulai dari pre-eksperimental, ada kuasi eksperimental, ada true eksperimental. Pre tidak ada kelompok yang bisa mengendalikan, kelompok kontrolnya tadi pengambilan sampel tidak secara acak, tapi yang kuasi ada kelompok kontrol, tapi kelompok kontrolnya tidak dipilih secara random atau acak, tetapi kalau true dilakukan secara acak. Ketiga perbedaan ini sangat signifikan. Memang bagaimana cara mengendalikan jika kita kesulitan melakukan penelitian secara true eksperimental? Maka bisa kemungkinan kita melakukan kuasi eksperimental. Tapi mengendalikan tidak pada sampel atau tidak pada subjek yang kelompok yang diteliti, tapi mengendalikan melalui pengendalian uji statistik.
Itulah contoh rancangan penelitian eksperimental yang kita bahas hari ini. Kita akan bertemu dengan contoh atau jenis eksperimental khususnya di dalam penelitian klinik pada video yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.